Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya, Nini Adriani SPD dari UPT SMA Negeri 8 Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam pembelajaran diferensiasi di kelas tersebut adalah terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau dependen, mandiri atau independen, lambat atau maupun cepat. B. Minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dua perspektif minat, yaitu minat situasional dan minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. C. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya, yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, yaitu auditori, visual, atau kinestetik, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yaitu dengan menerapkan strategi. Ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi yang dapat dilakukan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi konten yaitu strategi yang mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Sedangkan diferensiasi produk adalah pembelajaran diferensiasi yang strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil pekerjaan atau unjuk kerja hasil belajar siswa, penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Nah, yang ketiga, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, kaitan antara materi dalam modul yaitu yang pertama, filosofi pendidikan nasional. Dalam filosofi tersebut, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar
belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Budaya positif. Pada budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk murid. Dengan budaya positif di sekolah, peserta didik akan merasa nyaman dan dihargai, sehingga mereka akan lebih terbuka untuk menerima pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari tugas saya pada modul 2.1. Saya Nini Adriani SPD mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.